Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah pengajian Ahad pagi, jihad pagi, Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu, adik-adik remaja dan anak-anakku semuanya, yang semoga senantiasa dalam keberkahan, bahagia dan semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita syukuri apa yang Allah karuniakan, baik yang sudah kita terima maupun yang sedang kita rasakan saat ini. Kita bisa hadir di waktu yang mulia insya Allah, di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia pula. Mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa kita terima. Amin ya rabbal alamin. Tidak mudah untuk mengkondisikan kita, untuk mengkondisikan keluarga kita bisa bangun lebih awal dibandingkan dengan pada umumnya manusia. Rasulullah menyebut waktu antara sholat isya, ba'da isya sampai dengan terbit fajar adalah waktu atamah. Dan Rasulullah di dalam riwayat memanfaatkan sepertiga waktu atamah ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bangun, kemudian juga berzikir kepada Allah, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian berwudu, melakukan sholat malam sampai dengan datangnya waktu subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian juga melakukan zikir. Itu semua ingin kita contoh. Oleh karena itu minimal dalam satu pekan, satu hari, yaitu Ahad pagi, kita rutinkan melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang tentunya di rumah Bapak Ibu sudah melakukan sholat malam, kemudian ditambah dengan zikir dan diteruskan dengan kajian Ahad pagi atau jihad pagi.
Tentunya ini merupakan hal yang sangat positif bagi kita, dan mari kita terus hidupkan, mengajak ya. Jangan sampai istilahnya lah orang ngaji orang apa-apa. Nah, kalau kita beranggapan seperti itu, ada teman kita yang sama sampai katakanlah 10 orang, tentu majelis kita menjadi majelis yang tidak hidup dan tidak semarak. Menghidupkan majelis taklim adalah sama dengan mempermudah jalan kita kelak ke surga. Jadi bersyukur sekali kita diberi kenikmatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang syar'i. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kita kepada beliau, karena rasa cinta kita kepada beliau merupakan salah satu tolok ukur keimanan. Jadi kalau tidak ada rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, bahkan di dalam hati disebutkan harus melebihi anak dan orang tua kita, harus melebihi siapapun yang ada di dunia ini, maka iman kita masih harus terus ditingkatkan sampai tumbuh mahabbah, rasa cinta. Dan dengan salawat itu pula semoga Allah memberikan kelak di yaumul qiyamah syafaat, pertolongan, penggenap yang hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk menolong kita, dan di antara orang-orang tersebut adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada tahun kemarin bulan Desember, sudah tahu tahun ya Pak ya, kita telah mengkaji tentang orang-orang yang dalam Al-Quran diberi gelar ahsanu amala, orang-orang yang baik amalnya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semuanya, sehingga dapat diketahui siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Dia Allah Maha perkasa dan Maha memberikan ampunan. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar bersama Rasulullah dan menceritakan ada seorang laki-laki yang datang menemui beliau. Orang tersebut dari kalangan Ansor, karena ketika itu ada dua golongan yang sangat spektakuler, yaitu Muhajirin dan Ansor. Muhajirin orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang Ansor adalah penduduk Madinah yang dengan sepenuh hati menerima mereka yang dari Mekah sebagai saudara, dan kemudian menolong mereka dengan segala kemampuannya, sehingga disebut dengan Ansor yang artinya penolong. Laki-laki itu bersalam kepada Rasulullah, kemudian juga bertanya, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, orang beriman yang bagaimanakah yang paling afdal? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik perbuatannya. Kemudian bertanya lagi, ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin jenis apakah yang dikatakan cerdas, yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan kematian itu. Maksudnya mempersiapkan bekal untuk menuju kematian. Ya, tidak lain adalah
amal soleh. Ulaika al-aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dari ayat tersebut, kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk meyakini, kemudian juga berusaha berbuat searah dengan apa yang terdapat di dalam ayat dan hadis tersebut. Kita ingin menjadi manusia yang memiliki predikat manusia yang baik amalnya. Syukur banyak dan baik amalnya. Ahsanuhum khuluqa. Pada pekan kemarin, minggu kemarin atau bulan kemarin telah kami sampaikan bahwa banyak cara untuk bisa menjadi tergolong manusia yang terbaik. Antara lain yang pertama adalah orang baik adalah orang yang baik interaksinya dengan kitab suci Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Belajar untuk dirinya sendiri, setelah memiliki kemampuan untuk mengajar kepada orang lain, tidak berhenti pada belajar untuk diri sendiri, tapi mau mengajarkan. Baik bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, maupun tentang tarjemah, kemudian tafsir, kandungan makna, dan mengajak kepada orang-orang untuk melakukan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu perintah maupun larangan, dengan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ibda' binafsik. Nah, insya Allah ketika kita menjadi orang yang akrab dengan Al-Quran, senantiasa terpaut hatinya dengan Al-Quran, mau membaca dengan Al-Quran, menjadikan kita termasuk golongan orang yang baik. Nah, ini kita biasakan di dalam keluarga kita. Ada waktu-waktu yang khusus untuk tadarus. Syukur kalau putra-putri Bapak Ibu sedang dalam usaha untuk menghafal Al-Quran, melakukan murojaah, melakukan hafalan, Bapak Ibu menyimak. Kalaupun tidak hafal, menyimak itu bisa dengan mengontrol membaca Al-Quran, dengan melihat teks yang ada di dalam Al-Quran, kemudian putra-putri ibu menghafalkan. Ini sangat luar biasa. Jadi ada hubungan yang sangat baik didasarkan pada bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, malas untuk membaca Al-Quran. Al-Quran hanya diletakkan di tempat yang terjaga, misalkan di dalam lemari atau jauh dari jangkauan kita. Maka salah satu ikhtiar, tempat sholat yang ada di rumah kita atau tempat yang lebih baik kita untuk kerja, untuk mengharap sesuatu, di dekatnya ada Al-Quran, supaya ketika krentek atau membiasakan diri, Bapak Ibu tidak harus jauh-jauh mengambil, harus bangkit mengambil Quran yang lemari ini dikunci, kunci ini orang nana. Nah, jadi kan orang sida maca Quran. Kalau dekat dengan buku kerja atau tempat kerja, tinggal ambil. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, orang yang baik adalah orang yang baik perhatiannya terhadap keluarga. Open, perhatian, memberikan kecukupan, dan sangat melindungi keluarga. Jangan hanya melindungi dari bahaya fisik, tapi sebagaimana Al-Quran perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tentu dengan memberikan pendidikan, dan pendidikan yang kita berikan kepada putra-putri kita harus berlandaskan Islam. Jadi yang pertama adalah
kewajiban orang tua mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran. Kemudian memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang sekiranya nanti bisa menjadikan anak kita mandiri, bisa mengurus diri sendiri, kemudian mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Ketika itu sudah dilakukan, insya Allah amanah titipan berupa anak dari Bapak Ibu semuanya sudah kita kembalikan kepada yang menitipkan, sejalan dengan kehendak yang Maha Kuasa. Diberi bekal yang baik, diberi keterampilan yang baik untuk bisa mandiri. Nah, tentunya itu menjadi pengejawantahan atau makna dari kita menjaga anak dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dari hal berpakaian, kalau Bapak Ibu punya anak gadis, ya diusahakan untuk berpakaian yang syar'i. Mulai dari kecil dilatih ya, memakai pakaian yang menutup aurat. Ya. Nah, kita pun memberikan contoh yang demikian. Nah, perhatian kita terhadap keluarga sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya, termasuk ummahatul mukminin, garwanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasa membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan domestik yang ada di rumah. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, jangan segan bapak-bapak untuk meringankan tugas ibu-ibu di rumah, baik itu menyapu, membersihkan rumah, kemudian juga pekerjaan yang lain. Bahkan Rasulullah mencontohkan, beliau pergi ke pasar membeli kebutuhan untuk keluarganya. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah tanda orang yang baik adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Nah, monggo ini kepada kita semua berusaha untuk menjadi orang yang paling baik, paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit potensi untuk merugikan, menyakiti orang lain. Semua orang pasti memiliki segi positif, segi negatif, memiliki potensi untuk berbuat kebaikan dan memiliki potensi untuk berbuat ketidakbaikan, merugikan orang lain. Nah, orang yang baik adalah orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sedapat mungkin apa yang kita lakukan adalah yang bisa memberikan kebaikan. Dimulai dari kebaikan terhadap keluarga kita. Karena Rasulullah tadi menyampaikan, keluarga kita harus kita perhatikan, harus kita pergauli dengan sebaik-baiknya. Mulai dari perkataan, mulai dari perbuatan, mulai dari teladan. Karena anak-anak kita akan banyak melihat, banyak meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Orang tua merupakan madrasah pertama untuk anak-anak, melihat yang dilihat, mendengar yang didengar. Nah, sehingga kita berusaha mencetak generasi kita, anak-anak kita ya dengan teladan yang baik. Mulai dari perkataan, kedisiplinan, kemudian perbuatan baik, dan bagaimana kita memberikan respon terhadap orang lain. Ketika Bapak Ibu barangkali pas mengantar putra-putrinya, ya, baik menggunakan kendaraan bermotor roda 2 atau menggunakan mobil, nah tentu di jalan banyak bertemu dengan kondisi-kondisi. Nah, kadang kita juga dikagetkan oleh sikap orang lain yang mengemudi, yang ngerem mendadak atau nyalip. Nah, tentu akan memantik emosi kita. Muncul kata-kata.
Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, sementara anak kita bonceng di belakang, ini akan direkam, akan didengar, dan barangkali secara tidak sadar akan diucapkan itu juga ketika mengalami hal yang sama. Nah, ketika berada di perempatan, lampu merah, walaupun sepi, kok kita nerobos terus, ini juga memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak kita. Ini pendidikan langsung yang dilihat dan dirasakan. Nah, kalau kita sabar berhenti, berarti kita melatih diri untuk taat pada aturan, disiplin. Ini juga bukan hal yang sepele. Nah, ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan, barangkali pas di rumah ada orang yang meminta-minta, baik itu yang untuk kebutuhan pokok, mohon maaf misalkan mengemis, atau mungkin ada proposal yang datang dari Karang Taruna, dari pemuda masjid atau dari panitia, ya kita bersikap yang baik. Jangan kemudian memberikan contoh menggerutu di depan anak-anak kita. Nah, ini jadi potensi kebaikan kita maksimalkan dalam segala hal apapun, baik dengan tutur kata, sikap. Bahkan Islam memberikan supaya ketika bertemu saja dengan orang lain, supaya kita bermuka manis, supaya wajah kita enak dipandang. Karena bermuka manis, senyum, ini merupakan hal yang bisa dirasakan nyaman oleh orang lain, adem begitu, tidak menimbulkan prasangka atau menimbulkan bagi mereka kecewa. Lha tiwas wis ndingkluk wis guyu, kok wonge adem ayem bae, ora respon, malah orang deleng, lah isuk maning bebek, mbok ketemu atuk aku ora takon. Nah, ini ketika Islam mengajarkan bermuka manis, senyum, salam, apalagi menyapa, masya Allah, ini merasa diperhatikan, ditanya kesehatannya, ditanya kabarnya. Ya basa-basi itu ya perlulah, walaupun kadang-kadang orang penting, takon putarannya pira begitu. Nah, misalkan kita tahu putarannya 3, putranya sekarang berada di mana? Ini bentuk perhatian, bentuk perhatian. Nah, kalau lemes-lemes saya omong bukan ya takon putrane nang endi, harus kayak aku mandan duwe ya takon wis duwe putu apa urung. Nah, padahal pertanyaan ini kadang juga bisa memberikan orang lain nggak nyaman. Mohon maaf, orang yang belum dikaruniai momongan, belum direzeki oleh Allah, ketika ditanya seperti itu akan deg begitu. Nah, ketika kita berada di lingkungan ada teman kita yang belum punya momongan, ya kita jangan cerita tentang hal yang seperti itu, tentang yang lain. Ini juga termasuk menjaga rasa. Nah, ini yang sangat penting. Jangan kemudian malah wis tua-tua tapi pegawainya mbuli, merundung, atau ucapan-ucapannya tidak enak. Kan ana ya, kadang wong sing senenge gluwean terus, atau mungkin penjorangan terus ini ada. Walaupun nganti tua begitu, nganti dititeni begitu, nganti dititeni. Nah, jangan sampai kita memberi kesan yang seperti itu, sehingga kita akan menjadi orang yang mohon maaf tidak begitu direspek, dihargai oleh orang-orang yang lebih muda dari kita. Jadi orang yang paling baik adalah termasuk yang diharapkan bisa menonjolkan segi kebaikannya dan menekan kemungkinan untuk berbuat keburukannya. Nah, kita harus ya kadang-kadang dalam hal omongan begitu ya. Omongan pun harus dijaga betul. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, insya Allah ketika kita sudah bisa menjadikan orang lain aman, orang lain nyaman dengan kebaikan-kebaikan kita, dan sedikit sekali potensi keburukan yang bisa tidak kita kendalikan begitu, jangan keceplosan atau mungkin pas emosi atau yang lain, insya Allah sesuai dengan arahan Rasulullah adalah orang yang di sini di dalam hadis sebutkan khairukum man yurja khairuhu wa yu'man sarruhu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu yang ketiga. Yang nomor 4, jamaah rahimakumullah, ahsanu amala, orang yang beramal kebaikan adalah
orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Nah, ya namanya tangannya apa orang mengko. Nah, tentu adanya makanan, ada yang memberi. Masya Allah, sekarang banyak sekali kesadaran di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Cara kasarane siki anggar gelem memejit bae pas bulan puasa, insya Allah buka, gitu ya. Karena setiap masjid pasti mengadakan buka bersama. Orang modal lah, modal jamaah begitu. Sehingga kadang-kadang memang ini juga dimanfaatkan. Saya punya teman guru begitu, guru. Penempatan baru di Purwokerto, asalnya dari jauh, kota di Jawa Tengah. Nah, jadi bocah kos lah, bocah kos dewekan. Nah, selama bulan Ramadan seperti itu, jadi cita. Saya sekarang kalau maghriban ke Sampak, bisa di Sudirman, bisa di Masjid Agung, bisa di SPN, bisa di Darussalam, bisa di masjid yang ada di timur selatan Morok itu, masjid apa namanya ya? Iya, Bayangkara itu. Nah, semuanya mengadakan buka bersama. Bahkan bisa nganti oleh nggo sahur jadi. Artinya ketika buka itu masih banyak makanan diberikan juga. Nah, akhirnya buka ora masak, sahur ora masak. Saya yakin di Nurul Sa'adah pun demikian. Nah, kemudian ketika pengajian, ngaji mau ora kesel lah kayak gini. Kerja bakti ana medangi kuwi patut ya. Nyekel pacul, nyekel arit ya, kerja bakti. Lah ngaji anu jagong pi kadang karo ngantuk begitu ya. Baru gue medang ya, Masya Allah ini sangat luar biasa. Dan medang, lawu medangnya artinya makanannya lebih begitu. Artinya mereka memberikan makanan yang lebih dari jamaah yang ngaji. Isi bisa berkat. Gue jenenge ngaji legowo. Yang ngelek yang gowo. Saya pun kalau di sini ya ngisi ngaji legowo ki. Saya udah medang di depan sana, wis entong akeh. Ngerti-ngerti bisa nang candelan motor. Oh, nggih sing digowo. Dadi ngelek ya, gowo dadi legowo. Nah, mudah-mudahan ini legowo semua ya Bapak Ibu. Artinya makanan itu sangat luar biasa. Kemudian juga Jumat, Masya Allah, anak-anak lebih bersemangat ketika Jumat, manggone nang mburi, baru ke salam langsung serbu. Nah, karena panitia atau takmir menyediakan makan siang, baik yang prasmanan maupun yang bungkusan. Nah, kemarin saya pas lewat Jumatan di Masjid Al-Falah Pasir Muncang. Nah, Pasir Muncang, pas di situ. Malah utuh madang awan begitu. Tapi ganti-ganti informasinya. Pas kemarin bubur kacang hijau. Jadi tidak harus berupa makanan. Ini kreativitas ibu-ibunya. Enggak pakai styrofoam. Karena styrofoam itu menimbulkan sampah. Nah, sehingga pakai piring. Jadi mereka punya aset gelas maupun piring yang bisa dicuci, bisa digunakan kembali. Jadi mengurangi produksi sampah. Ini sangat luar biasa. Memberikan makanan meskipun mohon maaf saat ini di lingkungan kita makanan itu bukan menjadi tujuan Bapak Ibu ngaji atau tujuan anak-anak itu ke masjid. Karena mereka sudah lebih lah insya Allah makanan. Beda karo cilikane wong-wong sing wis tua. Tahun 70, tahun 5, Masya Allah, sing jenenge madang wareg mbok ya orang mesti bendina. Kados kula anake biyunge kula anake niku sanga. Mboten kathah kan nggih sanga, berarti kan kurang 1/10 wae. Angger musim peceklik niku bapake orang duwe beras. Jadi oleh madang niku orang jogo dewek tapi dibagi nang biyunge. Jadi wis dipas begitu. Enaknya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kenapa? Belum kenyang sudah habis. Urung entong wis, urung wareg wis entong masalah. Jadi sing kepengin. Lah niki makna barangkali hati Rasulullah kalau kamu makan berhenti sebelum kenyang. Ini dipaksa berhenti sebelum kenyang karena makanan sudah habis sekali mung sepetil. Malah kadang-kadang ana sing jahil nyerobot ngene tanggane cepil ngene kakange ngene adine. Itu tahun-tahun dulu musim-musim paceklik ya. Jadi istilahnya jambu kluthuk kuwi ora nganti mateng.
Mesti dipenek, dipejeti wis meling seperti langsung dipek. Masya Allah sekarang Bapak Ibu jambu kluthuk kepitek motor. Nggih. Pating belarah, orang ana sing maem gitu. Ya Allah, pada itu makanan yang luar biasa pada saat-saat tertentu. Orang ana bocah siki nang ngisor nuturi woh salam nggih. Wit salame gede banget pada tiba. Jadi kan empan manuk niku. Tapi dituturi dimaem nih. Lah siki biyunge rapat. Kemutan, diwe snack tulisannya Purimas. Ya salah satu merek yang bagus lah, begitu ya. Artinya isinya pun bagus. Arep dipangan kemutan anake nang mene putune nang omah. Nek isih ndek anak ya kemutan anake, nek dia putu kemutan putune. Kembali di ora dimaem digawa bali. Tekan omah dhewekna ora goplek. Blas begitu. Ya Allah, weruh Purimas bebis wareg. Apa maning nuwun sewu oleh-oleh nyumbang. Siki mbok jene hatari, teh pucuk daun. Mbok makanan-makanan yang ono ora enak oleh-oleh nyumbang. Derajatnya menjadi turun begitu. Padahal masya Allah untuk orang lain barangkali masih sangat bermanfaat gitu. Saudara kita yang di Palestina, masya Allah untuk minum saja itu butuh perjuangan. Padahal dewek nek pengajian iki nek iya disandingi aqua kowe separoh mubah. Aqua segelas nang barang gawe niku, nang kondanganan niku, teh wis dicucruk tok, dinyep sepedil, bar kuwi ditinggal. Siapa sing ngarep minum? Ora nanam bukan, dibuang. Itu pemubadiran. Ora kemutan ana sing banyu seteguk bae perjuangannya sangat luar biasa. Nah, kita harus mawas diri. Kalau kita nggak ingin minum, ya jangan kemudian ambil aqua, dicucruk, dicecep sepedil terus dibuang. Ini pemubadiran. Nah, kayak malah setekap panganan. Nah, urung rampung be senake wis siap deh. Ini luar biasa, ini semangat memberikan makannya luar biasa masjid ini nih. Masya Allah. Ya. Nah, kondisi kurang makan barangkali juga akan dialami pada suatu saat. Dewek ora bisa memprediksi kalau belum makan terus enggak. Tapi suatu ketika juga akan mengalami barangkali Allah menguji dengan berkurangnya tanaman rawa atau gagal panen ya, atau mungkin juga kemarau panjang. Nah, ini kan menjadikan makanan sulit. Lalu sekarang beras mandan larang tok bisa akeh wong jerit kok. Ya, banyak orang yang merasa terbebani, merasa keberatan ini. Apalagi nanti kalau sampai pada ketika beras itu tidak ada. Siki ana mungergane mandan larang. Gitu. Mandan larang pun kalau dikrus dengan usaha memproduksi berasnya jane nggak masalah. Angger aku sing anu kawit cilik wis ngrasakna dadi wong tani, beras mandan larang, gula Jawa mandan larang niku seneng istilahnya. Gula Jawa mung yo gawe angel banget. Esuk sore dipenek bukan pekerjaan yang mudah. Nah sing sugih kan juragane petani ini ora tahu sugih, petani gula begitu. Demikian pula orang tani. Nun sewu Bapak Ibu, anggar panjenengan ngerti wong tani kuwi jane anggar ora kepeksa nandur kuwi moh. Biayanya mahal sekali. Hasilnya sedikit, itu pun sering gagal panen. Wis diwuluku, wis digaru, ditanduri, matun, segi tenaga kerja tani juga semakin sulit dicari. Ngen kula Karanglewas Kidul niku tenagane saking Pejogol. Engko dalaman wis ana wong gelem tandur. Wong wadon wis ana gelem mencelup sawah, ora ning tandur, wong lanang pada tandur. Generasi mudane anake wis ana sing mung sawah. Narep kepriwe? Ngene sawahe tanduri perumahan kabeh. Griya Satria Mandala Tama. Wih, niku luar biasa. Kayak ini perumahan paling gede se-Purwokerto. Desane ada Karanglewas Kidul, Karanglewas Lor, Pangopatan, Pasir Muncang. Jadi 4 desa mlebu. Niku paling luas, luar biasa. Nah, sawahe tanduri umah dan laris manis yang namanya perumahan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada keutamaan. Ketika Bapak Ibu memberi makanan, yang pertama adalah orang yang memberi makanan itu termasuk tanda sempurnanya keislaman. Tanda sempurnanya keislaman seseorang. Saya bacakan hadisnya ini dan saya tulis
artinya saja bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Islam bagaimanakah yang paling baik? Beliau menjawab, kamu memberi makan, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tanda keislaman seseorang sempurnanya begitu adalah mau memberi makan, ada kepedulian sosial. Nah, barangkali ini yang mendasari salah satu kandidat calon presiden kita dengan wacana akan memberikan makan siang gratis barangkali. Hadis ini mungkin barangkali ya. Cuma nanti aplikasi penerapannya bagaimana. Tapi untuk musim tua-tua aja ini. Gusing isi dalam tahap pertumbuhan ya. Ya mungkin bocah-bocah sekolah gitu. Bocah-bocah sekolah. Nanti kalau ini betul-betul dilaksanakan, panjenengan wis usah repot-repot membekali putra-putrinya dengan makan siang atau pesan catering, sebab pemerintah sudah mengcover dengan program makan siang gratis, minume susu. Ya, namanya program kan berarti masih jere gitu ya. Masih jere. Ah iya. Makan siang gratis. Aku bingung kepriwe uli nganak-kena. Beri nganak-kena kepriwe. Yang kedua, menjadi orang yang terbaik. Khairukum man at'amat ta'am. Jadi orang yang terbaik diantaranya orang yang mau memberikan makan kepada orang lain. Jadi masya Allah kita ingin menjadi orang yang baik gitu. Ringan. Nek wong desa niku Bapak Ibu dijaluki konsumsi 10 bungkus enteng. Jadi misalkan di tempat kami di cabang Muhammadiyah Karanglewas itu ada pengajian selapanan. Dibagi setiap ranting. Jadi yang datang ya 13 ranting karena di Karanglewas ada 13 desa. Nah, ketika ketempatan yang ditempati itu berkewajiban nyuguh. Artinya memberikan makanan. Gampang ini, ibu-ibu kreatif sekali, tinggal membagi dus begitu. Kemudian ditambah kertas yang di dalamnya tulisannya misalkan nasi, ayam, oseng tempe gitu. 10 bungkus atau 5 bungkus. Netes, Pak. Bahkan bisa lebih. Tapi kalau diminta uang kadang-kadang malah lebih berat begitu, lebih berat. Nek diminta nasi 10 bungkus atau berapa bungkus, mereka akan lebih ringan. Ini termasuk semangat untuk memberi makan kepada orang lain. Nah, kemudian juga di dalam Al-Qur'an itu disebutkan di dalam surat Al-Ma'un begitu ya. Jadi termasuk orang yang kategori mendustakan agama, predikat mendustakan agama ini berat ya. Berarti tidak mau percaya terhadap agama. Itu salah satu indikatornya adalah tidak mau memberikan makan kepada anak yatim ya, tidak mau memberikan makan kepada anak yatim. Asbabul nuzul dari surat Al-Ma'un tentang wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Itu adalah ada orang Arab yang temporer, mungkin berapa bulan sekali dia motong ontak ya untuk diberikan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika pas dia motong ontak, ada anak yatim datang minta sebagian, minta diberi daging dari onta tersebut. Orang tersebut tidak memberinya, malah menghardik, malah ngurak begitu. Nah, ini dijadikan asbabun nuzul. Allah menyebutkan bahwa menghardik anak yatim, apalagi anak yatim yang dalam keadaan perlu diberi santunan, perlu diberi makanan, katakanlah ini termasuk perbuatan yang tidak ditoleran, perbuatan yang jelek, sehingga dijadikan
ayat di dalam Al-Quran. Nah, ini kemudian menjadi perhatian untuk kita. Kemudian yang berikutnya adalah Allah akan menangguhkan dosa-dosanya. Ini yang hutang ya. Kemudian yang keempat ada yang ketiga, menjadi kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Rasulullah pernah bersabda bahwa akhir dari hadis itu tadkhulunal jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Ternyata ada beberapa syarat. Yang pertama afsus salam. Suka menebarkan salam. Salam itu maknanya kedamaian. Bukan sekedar assalamualaikum ucapan kita, tapi salam artinya keselamatan, yang artinya tadi tidak menyakiti orang lain, kedamaian. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, mau memberikan makanan. Kemudian yang berikutnya adalah wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Kemudian wasallul, sholat ya, sholat malam ketika sebagian besar orang dalam keadaan tidur nyenyak. Itu Rasulullah menyebutkan kalau melakukan itu semua, afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, kemudian sallu bilail, itu akan tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi salah satu manfaat keutamaan suka memberi makan adalah sebagai tiket atau kunci untuk kita bisa menjadi ahlul jannah atau penghuni surga dengan rezeki yang ada pada kita. Juga kemudian kepada ibu-ibu atau keluarga kita. Nun sewu, kadang kita sering makanan itu tidak habis. Padahal kesempatan untuk memberikan sebelum makanan itu menjadi tidak bisa dimakan atau katakanlah basi, ini ada betul. Maka Rasulullah memberikan perintah, kalau kamu masak, katakanlah gawe gulai, itu Rasulullah pesan supaya sedikit diperbanyak airnya. Jadi banyunya kok ditambahi supaya apa? Tetangga kita, orang tua kita bisa mendapatkan manfaat. Ya orang ketang banyunya akeh, dagingnya sepetil begitu ya. Tapi memberikan keberkahan. Nah, mau sering pagi-pagi kayak gini lah, jangan sega orang tong isi separuh. Ya. Akhirnya kemana? Ayam, ya, masih mending. Belumbang masih mending. Ngasih orang di ayam, orang di belumbang. Nah, siki apa namun gelem ngepes sega. Jarang, apalagi kalau di perumahan kayak gini dia loh mau sesega dijemur begitu. Dan dijadikan itu masih bisa diselamatkan. Nah, artinya ketika kita memberikan habis masak memberikan kepada orang lain, salah satu manfaatnya adalah menjalin silaturahim, manfaatnya besar, kita tidak termasuk sering membuang makanan. Nah, yang keempat adalah mendapat kamar. Kamar, Pak, ruang. Di mana? Di surga. Yang ruang itu, kamar itu adalah kamar yang spesial. Ada ahli tafsir yang menyebutkan bahwa kamar itu terbuat dari permata atau berlian. Sehingga dalam hadis ini disebut kamar itu bisa dilihat dalamnya dari luar dan bisa melihat luar ketika dalam. Makanya sih loh, ini ruangan kaca yo. Ya ruangan yang spesial artinya terbuat dari permata atau yang lain sebagainya. Yang jelas ini istilahnya penghargaan untuk orang yang suka memberi makan. Disebutkan sesungguhnya di surga terdapat kamar yang bagian kamar itu bisa dilihat dari dalamnya dan bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luarnya. Kemudian Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, untuk siapakah kamar itu? Rasulullah menjawab, untuk orang yang suka memberi makan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu,
rezeki yang Allah berikan kepada kita, nah sebagian kita berikan dalam bentuk memberi makan kepada orang lain. Ya syukur yang lebih tepat sasaran barangkali ya ulang tahun, misalkan ulang tahun ngundang bocah sing biasa mangan enak, ditraktir begitu. Ya mereka makan, tapi barangkali rasa syukurnya sedikit sekali. Lah nunggu kayak gini. Tapi ketika Bapak Ibu pas ulang tahun, walaupun ulang tahun itu bukan ajaran Islam, nggak apa-apa. Pas ulang tahun momen itu dijadikan rasa syukur kepada Allah. Umurnya bertambah, ingin bersedekah makanan, bawa saja ke panti asuhan, bawa saja ke pondok. Di sini banyak panti asuhan. Kalau dimulai yang terdekat di Dr. Angka ada panti asuhan Putra Muhammadiyah. Di Kauman Lama ada Darul Hadona. Di Tanjung ada panti asuhan Putri. Datang ke sana dengan membawa barangkali mungkin 50 nasi dus ya, ayam penyet apa begitu ya. Ini sangat luar biasa bagi mereka. Makan malam yang spesial. Ini mereka anak-anak berterima kasih, kemudian pengurus pantinya mengumpulkan ya, mengucapkan selamat, mendoakan, insya Allah akan lebih manfaat dibandingkan barangkali memberikan kepada orang yang sudah biasa makan enak. Nah, atau bisa juga tidak dalam bentuk makanan yang siap saji. Misalkan panjenengan pas ada rezeki atau momen-momen tertentu rasa syukur barang-barang gawe kok berhasil luwih. Aja kagian didol meng warung kabeh. Nah, sekantong digawe meng panti asuhan. Sangat berterima kasih. Masya Allah, jajal wong panti asuhan itu pengurusnya kadang-kadang aduh pak pusing apa berasnya dari sepedil. Sing diliwetna kudu akeh. Ya, sing diliwetna akeh. Nah, kalau 50 anak yatim sehari kudu ngliwet pirang kilo jajal. Nah, kalau Bapak Ibu kesana bawa 50 sebelumnya ngabari pengurusnya berterima kasih sekali alhamdulillah ki ora masak. Jadi lebih baik mengkonfirmasi dulu, nggak apa-apa supaya tidak mubadir. Tiwaskan wis masak akeh, kene awe panganan. Nah akhirnya kan double anggaran, double makanan. Beritahu dulu kepada panti, telepon apa-apa. Sangat mudah sekarang komunikasinya. Ini termasuk memberikan makanan. Jadi memberikan makanan pun kita harus bisa yang sekiranya memberikan manfaat yang lebih, ya bisa memberikan manfaat yang lebih. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir menjadi ahsanu amala adalah dengan cara membayar hutang pada saatnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Islam membolehkan muamalah hutang piutang. Kadang kita pada posisi sangat membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Kemudian kita tidak memiliki biaya itu sehingga bingung. Dan ini banyak. Kadang panjenengan pas berposisi ada dana dan kebutuhannya belum nampak begitu. Baik itu saudara atau teman atau yang lain, ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak ya tentu akan pinjam. Aring bank prosedure suwe. Nah, kita bisa menjadi berposisi orang yang menolong. Nah, ketika kita berposisi menjadi orang yang dalam keadaan berhutang, maka di dalam hutang itu tentu ada perjanjian. Tenggang waktu yang diberikan berapa. Dan Islam agama yang sangat luar biasa untuk mengatur hutang piutang ini supaya ditulis, supaya ada saksi. Ya. Syukur dengan ya kekuatan hukum, ada bukti fisik, bermeterai dan lain sebagainya. Ini 1500 tahun yang lalu Islam sudah memerintahkan itu, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang. Itu menyangkut hutang piutang. Sebelum ayat terakhir itu. Ya, sebelum ayat terakhir.
Orang yang berhutang ada dua kategori. Ada yang membayar hutang dengan baik, ada yang membayar hutang tidak baik. Yang memberikan melunasi hutang dengan baik adalah yang tepat waktu, disiplin, ya, amanah, terpercaya. Jadi tidak boleh istilahnya gampangaken. Karena janji kita sudah ditolong, ya, kita sudah diberi kemudahan. Nah, kita balas pun dengan memberikan kemudahan pula. Ketika sudah ada untuk mengembalikan, meskipun belum jatuh tempo, lebih afdolnya adalah segera dilunasi. Apalagi kalau sudah menjadi keluarga, ini harus ada keterbukaan antara suami dan istri. Kalau memang harus utang, harus sepengetahuan keduanya. Sebab kalau tidak tahu salah satunya, ini akan menjadi masalah. Ya, nggak masalah emang istilahnya menjadi konflik. Masalahnya misalkan aku utang, bojoku kurang ngerti, aku mati. Nah, jajal, ini kan menjadi tanggungan. Oleh karena itu biasanya kalau ada taziah, ahli waris itu mempersilahkan kepada seluruh pentaziah, barangkali almarhum, almarhumah masih memiliki sangkut paut hutang piutang, supaya segera menghubungi ahli waris. Karena memang hutang itu kalau belum dibayarkan akan bisa menjadi masalah ketika nanti di akhirat. Maka harus betul-betul disiplin dalam membayar hutang. Kalau sudah jatuh tempo, kalau kita belum ada, ya harus kita memberikan alasan, mohon maaf, minta keringanan. Dan ketika panjenengan berposisi pada orang yang memberi hutang, panjenengan itu istilahnya berbesar hati, kemudian tidak membebankan yang terlalu berat, ya tentu ada perjanjian. Tapi ketika sampai batas waktu belum bisa melunasi, panjenengan masih ada toleran, ini yang sangat luar biasa. Apalagi kalau membebaskan sebagian atau semua hutangnya. Ini luar biasa, perbuatan yang sangat mulia dan termasuk tanda-tanda orang yang insya Allah ahli surga. Nah, oleh karena itu terhadap masalah ini, yang pertama, ketika panjenengan menjadi orang yang memberikan hutang, kemudian memberikan keringanan, baik itu memperpanjang temponya ataupun membebaskannya, panjenengan yang pertama diselamatkan Allah dari kesulitan di hari kiamat. Kesulitan di hari kiamat ini sangat luar biasa. Semua orang berpotensi untuk menghadapi. Nah, ketika panjenengan pernah memberikan keringanan kepada orang yang berhutang atau membebaskan sebagian atau seluruhnya, Allah akan membebaskan kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Hadisnya adalah barang siapa yang merasa senang karena pernah diselamatkan Allah dari kesulitan di hari kiamat, maka hendaknya ia memberi kelonggaran kepada orang yang berhutang atau memberi sebagian atau keseluruhannya untuk dibebaskan. Ini akan dibebaskan kesulitan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah akan menangguhkan dosanya dan dijaga dari api neraka. Jadi orang yang mau meringankan orang yang berhutang, Allah akan menangguhkan dosanya sampai dia bertaubat. Jadi gampangannya dosanya kuwi urung ditetapkan. Nah, kemudian diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemudahan untuk bertaubat, kemudian dijaga dari siksa api neraka. Pamaning karo sedulur, ya. Sedulur pun sedulur seweteng gitu. Wong sing jenenge kelapa setundun ya kadang ana sing gabuk, ana sing apik, ana sing gede. Wong sekeluarga ya ana sing kecukupan, ana sing rezekine pas-pasan,
ana sing kekurang. Dilala sing kecukupan lanang wadon mode anake mung siji. Serampung. Nah sing anu rek jenenge pas-pasan anake 5. Kudu sekolah kabeh. Nah ini kadang-kadang sing kurang njaluk bantuan. Ya kadang tembunge utang, lagi bayar UKT kok pas bocah telu bareng. Kan pusing anggar durung anak agane. Nah utang, nah ketika utang itu diberikan, Masya Allah ini sangat luar biasa. Nah ini di sekolah pun demikian. Sekolah yang memang sekarang tidak boleh menarik sumbangan. Jadi ya kadang-kadang menjadikan beban berat bagi sekolah. Dana yang diberikan oleh pemerintah kalau mau mengembangkan, memajukan sekolah sangat terbatas. Dana dari BOS atau dari DIPA. Banyak kegiatan yang tidak bisa dibiayai. Nah sehingga kadang-kadang sekolah juga memberikan kelonggaran infak. Nah, ini kalau ada salah satu wali murid yang utak-utik masalah infak ini bisa menjadi berpanjang. Padahal sekolah betul-betul membutuhkan dana dampingan dari wali murid. Jerbasuki juga mau beo. Tapi rupanya pemerintah memberikan pemahaman bahwa sekolah gratis. Ini angele luar biasa. Nah, sekolah kami akan melaksanakan studi wisata, outing kelas begitu. Memberikan pengalaman kepada siswa dengan tujuan Jakarta, biayanya 1 juta. Tidak kami wajibkan, tetapi diprogramkan supaya diikuti. Kalau yang betul-betul beralasan khusus, wong urung numpak bis nembe angen-angen weruh bis mabok. Kan anak ya. Ora kuat ya. Ya serasa melu malah ngerepoti pendampinge. Nah, kemudian ada yang betul-betul anaknya kepengin, wong tuane kepengin, ora ana duit. Udah Bapak Ibu kami beri subsidi. Dari biro wisatanya kalau yang kembar bayar 1 alhamdulillah ya. Kalau anaknya guru karyawan bayar separuh alhamdulillah. Kalau yang yatim diberi uang saku alhamdulillah. Tapi kadang yang kurang itu banyak. Pak niki kepripun kula dereng bayar saged tunas. Enggak apa-apa Bu, moga-moga Ibu rezekinya lancar, muga anake dipelokna mawon. Ini mangkat ngenjang Selasa niku. Ana sing ngangsulan, Pak jan mboten nonton babal blas pun. Dibantu saking UPZ guru karyawan. Jadi UPZ awe 500, panjenengan welet 500. Ini namanya juga memberikan keringanan. Ana sing antara perampung, urung bayar infak, ijazah wis setengah tahun teka. Diwek kenapa ya? Diberikan saja. Daripada nyimpen ijazah kan masalah. Syukur mengko pernah itu ada anak yang datang ke sekolah. Rupanya sudah beberapa tahun wis lulus. Kanu ijazah ziot isi de utang. Itu jujur sekali. Bu, saya dulu masih kurang. Sekarang saya sudah kerja, saya mau bayar. Luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Artinya memberikan keringanan hutang ini banyak sekali kesempatan untuk kita, begitu. Ya istilahnya, enggaknya kayak dewek wis tua, umah wis anak, umah biar rembung sapa ya. Anak siji ndek umah loro. Oh nganti anak keponakan sing ora bisa kuliah, nganti metu begitu sebab ora bisa bayar, kok dewek ora bisa nolong, ya Masya Allah ya tidak bijaksana lah. Padahal itu memberikan sedekah yang terbaik adalah untuk keluarganya sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, manfaat dari panjenengan ketika memberikan keringanan hutang adalah mendapat penerangan dari Allah pada saat meniti sirat. Sirat yang akan dititi ini sangat luar biasa, tajam, licin, gelap, dan ada cahaya yang itu dari amal perbuatan seseorang. Jadi ada cahaya yang terang, ada cahaya yang seperti hanya kunang, sehingga di kegelapan sangat-sangat luar biasa. Nah, ketika panjenengan membebaskan orang yang pernah pinjam atau memberikan keringanan, Allah akan memberikan cahaya ketika panjenengan melewati sirat, yang dengan cahaya itu akan bisa lebih mudah. Masya Allah, ini salah satu tahapan yang sulit yang akan kita lewati, yaitu meniti sirat itu. Monggo dibaca Google ya tentang sirat ini, kita akan Masya Allah khawatir jangan-jangan kita akan kesulitan merangkak atau mungkin malah terjatuh ke dalam jurang neraka yang di bawah sirat itu tersebut. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah, banyak jalan untuk menjadi ahsanu amala. Mudah-mudahan kita bisa melampauinya, mengikutinya. Yang pertama adalah berhubungan baik dengan Al-Quran.
Yang kedua, memperhatikan keluarga kita. Yang ketiga, menjadi orang yang sangat diharapkan kebaikannya, sedikit keburukannya. Yang keempat, tadi apa Bapak Ibu? Hutang. Kemudian yang kelima adalah memberi makan. Dibalik ya ora apa-apa lah. Dibalik ya ora apa-apa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi ahsanu amala, diberi kesadaran dan diberi rezeki untuk menuju sana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu